Shalom, perkenalkan nama saya Rahum Banjarnahor. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, Prodi Teologi, semester 6, DPA Jambi. Saudara, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas tafsir. Dengan tujuan tugas akhir semester 6. Hermeneutik Alkitab atau ilmu tafsir Alkitab, saya mau coba menjelaskan bahwa pentingnya kita sebagai hamba Tuhan atau pendeta maupun guru mempelajari tentang ilmu hermeneutik. Istilah-istilah hermeneutik yaitu eksegesa, eksposisi, dan alat-alat bentuk dalam penafsiran. Ilmu hermeneutik mempelajari konteks dekat maupun mempelajari konteks jauh. Hermeneutik itu ilmu yang menafsir Alkitab, baik mulai dari kata, kalimat, bahasa, budaya, dan serta jarak dan waktu, juga serta mempelajari bahan-bahan dan benda-benda sejarah yang ada di dalam Alkitab. Saudara, pengertian dari hermeneutik tersebut di sini saya buat ialah bagian dari teologi biblika, yaitu ilmu yang mempelajari isi dari bagian Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Penting ilmu hermeneutik itu dikarenakan adanya gap atau waktu, sejarah, budaya yang harus diperhatikan di dalam menafsir ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ada beberapa dari prinsip umum dari ilmu hermeneutik. John Calvin menyatakan bahwa kitab suci menafsirkan kitab suci. Jadi saudara yang terkasih, prinsip-prinsip dari hermeneutik itu saya sebut di sini, yaitu yang pertama, supaya kita menafsir ayat tidak menjadi liar ataupun menyimpang. Prinsip yang kedua, tidak boleh menafsir di luar dari konteks dan di luar dan harus memperhatikan di dalamnya penafsiran ayat tersebut. Prinsip yang ketiga, tidak boleh menafsirkan ayat sehingga menjadi saling bertentangan dengan ayat yang lain. Sebab dikarenakan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan ataupun firman Allah, maka tidak mungkin ada pertentangan antara ayat dengan ayat yang lain. Karena itu kita harus membanding-bandingkan kitab suci yang berhubungan dengan ayat yang sedang kita tafsir untuk bisa mendapatkan arti yang benar dari ayat tersebut. Salah satu contoh, apabila kita menafsirkan tentang Yakobus, kita harus perhatikan supaya
tidak menabrak Yohanes. Dan juga apabila kita menafsirkan salah satu contohnya Yosua, kita harus perhatikan juga salah satu contohnya Mazmur, supaya jangan terjadi di sana tabrakan atau menabrak ayat-ayat yang ada. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan bagaimana cara menafsir yang benar. Jadi saudaraku yang terkasih, ilmu hermeneutik itu mengajar kita untuk dapat mengupas ayat demi ayat dan memahami arti makna yang sesungguhnya dan pesan-pesan yang sesungguhnya yang sedang disampaikan kepada kita yang membaca, bahkan juga yang mendengarkannya. Saudara yang terkasih, sekalipun hanya demikian yang bisa saya sampaikan, karena saya sedang masih belajar, dan walaupun dengan singkat bisa saya sampaikan, kiranya penyampaian yang saya buat hari ini boleh kita belajar lebih lagi dan jadi berkat bagi saudara dan kepada saya, karena dengan mempelajari ilmu hermeneutik, wawasan kita, pengertian kita boleh lebih dalam, wawasan kita boleh lebih jauh, wawasan kita boleh lebih luas, sehingga kita tidak menjadi sesat, namun kita boleh menerima pesan yang sesungguhnya yang sedang disampaikan lewat firman Tuhan. Dan lewat kita belajar dari hermeneutik, maka kemungkinan orang-orang tidak menjadi sesat, dan kemungkinan besar orang-orang akan dipulihkan lewat firman-firman yang telah kita sampaikan. Demikian saudara, video yang singkat yang saya buat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin. Terima kasih.